Halo semuanya, berjumpa lagi di kelas biologi. Hari ini kita akan membahas salah satu materi kelas 8 yang berhubungan dengan sistem organ pada manusia, yaitu sistem ekskresi. Kenapa sih kita perlu belajar tentang sistem ekskresi? Setelah belajar tentang sistem ekskresi, diharapkan kalian mampu mengetahui apa saja fungsi organ ekskresi dalam tubuh kita, sehingga kita bisa menjaga organ ekskresi tersebut dan terhindar dari penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Oke, simak terus video ini ya. Hari ini kita akan mempelajari sistem ekskresi pada manusia. Kita lihat gambar yang pertama, kita pasti pernah menjumpai tumpukan-tumpukan sampah yang berada di sekitar lingkungan kita. Nah, sampah ini merupakan limbah hasil dari rumah tangga ataupun industri dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai lagi. Apa yang terjadi jika kita berada di dekat sampah ini? Pastinya kita merasa kurang nyaman ya, karena mengeluarkan bau yang kurang sedap. Ini sampah di lingkungan. Kemudian bagaimana dengan tubuh kita? Apakah tubuh kita juga mengeluarkan sampah? Ya. Pada dasarnya setiap makhluk hidup itu pasti melakukan proses metabolisme. Nah, proses metabolisme ini akan menghasilkan zat sisa metabolisme yang harus dikeluarkan dari tubuh. Kenapa harus dikeluarkan? Karena zat sisa metabolisme ini beracun untuk tubuh. Nah, yang mengatur proses pengeluaran zat sisa metabolisme ini adalah sistem organ yang kita sebut dengan sistem ekskresi. Kita akan belajar bersama-sama apa yang dimaksud dengan sistem ekskresi, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo anak-anak. Nah, saat ini kita akan belajar biologi tentang sistem ekskresi. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan suatu proses pengeluaran zat sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita. Nah, kenapa ya zat-zat tersebut harus dikeluarkan? Karena apabila zat-zat tersebut tidak dikeluarkan, maka zat-zat tersebut bisa menjadi racun bagi tubuh kita, sehingga bisa menyebabkan penyakit, bahkan juga bisa menyebabkan kematian loh. Nah, sampai sini sudah paham tentang pengertian dari sistem ekskresi? Jika sudah, kita akan lanjut tentang organ ekskresi pada manusia. Jadi, organ ekskresi pada manusia itu ada 4 organ. Apa saja? Yang pertama, ada ginjal. Ginjal itu mengeluarkan urin. Kemudian ada hati yang mengeluarkan empedu, kulit mengeluarkan keringat, dan juga paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Nah, pada video kita kali ini, kita hanya akan membahas tentang 3 organ saja, karena paru-paru sudah kita bahas dan sudah kita pelajari pada sistem pernafasan kan? Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, organ ekskresi manusia ada 4. Apa saja masih ingat kan? Ya, ada 4 organ yaitu paru-paru, kulit, ginjal, dan hati. Mudah kan ya menghafalkannya? Kalau masih susah, saya berikan singkatannya ini ya, supaya mempermudah. Nah, kita singkat dengan paku jati. Jadi, untuk mengingat-ingat organ ekskresi, kalian ingat kata paku jati. Apa itu paku jati? Pa dari kata paru-paru, ku dari kata kulit, ja dari ginjal, ti dari hati. Jadi, organ ekskresi ada 4, yaitu paru-paru, kulit, ginjal, dan hati. Semoga ini bisa mempermudah kalian dalam menghafalnya ya. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu fungsi organ ekskresi pada manusia. Dan ekskresi yang selanjutnya adalah hati. Hati manusia yang perlu kalian ketahui merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh manusia. Nah, letak hati itu ada di rongga perut sebelah kanan. Nah, semuanya coba pegang rongga perut sebelah kanan. Nah, di situ hati kalian. Jadi kalau ditanya mana hatimu, jangan lagi di sini ya, bukan di dada karena di sini organ jantung. Jadi hati letaknya ada di rongga perut sebelah kanan. Kalau kita perhatikan strukturnya, maka hati terbagi menjadi 2 lobus. Di sini ada 2 lobus. Yang pertama lobus kanan, yang ukurannya lebih besar, dan yang kedua lobus kiri. Nah, bagian yang kecil ini disebut dengan kantung empedu yang nantinya menghasilkan getah empedu dan berperan dalam proses ekskresi. Apa sih fungsi hati? Fungsi hati
Ada banyak. Nah, yang pertama fungsi hati bisa mengubah glukosa menjadi glikogen. Jadi kelebihan glukosa di dalam tubuh diubah menjadi glikogen dengan bantuan hormon insulin. Kemudian menetralisir racun, mengeluarkan cairan empedu, dan ada perombakan eritrosit atau sel darah merah yang sudah tua. Dan perombakan eritrosit ini nanti akan menghasilkan pewarna empedu yang disebut dengan biliverdin dan juga pewarna urin dan feses yang disebut dengan bilirubin. Nah, itu mengapa urin atau feses kita warnanya agak kekuning-kuningan. Kemudian di hati juga terjadi perombakan kelebihan protein yang menghasilkan urea. Nah, di sini urea di sini akan disalurkan melalui ginjal. Nah, sampai sini fungsi hati. Selanjutnya kita akan membahas organ ekskresi kulit yang akan dijelaskan oleh Ibu Ellen. Organ ekskresi selanjutnya yang kita pelajari adalah kulit. Kulit berfungsi sebagai alat ekskresi karena kulit mengeluarkan keringat. Nah, anak-anak tahu nggak kira-kira keringat kita itu mengandung apa aja? Keringat kita itu mengandung H2O, NaCl, sisa metabolisme sel, kemudian urea dan juga asam. Selain itu, kulit itu juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, pelindung tubuh dari gesekan, serta sebagai indera peraba. Nah, kemudian kita akan belajar tentang struktur kulit. Struktur kulit itu terdiri dari 3 struktur atau 3 lapisan. Yang pertama ada epidermis, kemudian ada dermis, dan juga ada hipodermis. Nah, epidermis itu merupakan lapisan kulit yang paling luar, di mana di dalam epidermis itu terdapat lapisan tanduk yang berupa sel mati yang terus-menerus mengelupas. Nah, jadi apabila di tangan anak-anak atau di kaki kalian itu terdapat kulit yang mengelupas, itu merupakan lapisan tanduk. Selain itu, di dalam epidermis juga terdapat pigmen melanin. Pigmen melanin itu merupakan suatu pigmen yang memberikan zat warna pada kulit. Nah, selanjutnya ada dermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang kedua, di mana dermis ini adalah lapisan yang paling tebal. Di dalam dermis itu terdapat akar rambut, pembuluh darah, kemudian ada juga ujung syaraf, ada kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan juga kelenjar lemak. Dan terakhir yaitu ada hipodermis. Hipodermis itu adalah lapisan kulit yang paling dalam, dia berupa kumpulan dari jaringan ikat.